sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan kami senang bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu Anda familiar dengan program Go Healthy karena kami akan memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Buat yang masih punya masalah nyeri sendi, nyeri lutut, nyeri tubuh lainnya belum juga teratasi, penting bagi Anda untuk menyimak program ini sampai selesai. Kami akan berikan solusinya kepada Anda. Dengan narasumber saya, seorang aktris senior, idola kami semua, termasuk idolanya pemirsa. Apalagi kalau di awal tahun 2000-an sudah memainkan peran yang begitu khas dan karakter sebagai Mak Lampir. Ibu Lely Sagita. Ibu Lely, salam sehat. Waalaikumsalam. Sehat Bu Lely? Alhamdulillah. Ibu usia sekarang sudah 73. 73 ya. Ibu Lely, ibu kelihatan awet muda. Alhamdulillah. Ya. Ya, di sebelahnya Bu Lely ada Mas Boyke Dianugraha, ada Mbak Preticia Sufarli. Selamat bertugas buat kalian berdua. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Di sini Ibu Lely akan bercerita mengenai masalah kesehatan beliau di usia 73 tahun yang... Ngomong-ngomong Bu Lely, keluarga di Jakarta semua atau masih ada di Ranah Minang? Oh, masih banyak di Ranah Minang. Oh, bolehlah sapa mereka dulu lewat layar kaca ini. Cegak-cegak sadonya yo. Jangan sakit-sakit nak. Jago kesehatan. Oke. Keren. Pemirsa, kami sudah rangkum sebuah video tentang Ibu Lely. Karena sebelum Ibu Lely nyampe ke Studio 3 untuk diwawancara di program kami Go Healthy, kami sudah terlebih dahulu bertanya tentang latar belakang masalah kesehatannya. Tentu saja Anda bukan sekedar ngefans, tapi pengen tahu kabar up to date-nya tentang kesehatan beliau. Ini. Lely Sagita, siapa yang sudah tak asing dengan wajahnya? Sudah begitu banyak film dan sinetron yang ia bintangi. Bahkan, Lely sampai sempat disebut sebagai ratu antagonis. Meski begitu, itu hanyalah karakter yang ia mainkan. Sesungguhnya Lely merupakan orang yang sangat ceria dan juga semangat untuk bisa tetap produktif. Kini, Lely sudah berusia 73 tahun. Ia mengaku tubuhnya memang sudah tak sebugar dulu, sebab beberapa tahun terakhir ia sudah mengeluhkan sejumlah masalah kesehatan. Keluhan saya itu banyak banget ya. Pengentalan darah, kolesterol, asam urat, osteoartritis, irama jantung, pembengkakan jantung, ada GERD juga, apalagi ada penyempitan di sini ya, di tengkuk saya. Itu mungkin karena saya kurang istirahat, kurang tidur ya, makan nggak teratur, minum pula mungkin kurang. Kalau tensi saya itu sebenarnya sempat sampai 225 loh. Yang saya takutkan itu ya otomatis sakit parah ya, komplikasi gitu ya kan, karena obat nih banyak sekali yang saya minum, obat medis. Lely pun berharap kondisi kesehatannya bisa terus membaik. Ia ingin bisa menikmati masa tuanya dengan bahagia. Lantas seperti apa kabarnya lebih lanjut? Mari kita tanyakan langsung. Ibu Lely Sagita mendapat julukan Ratu Antagonis. Itu dari pemirsa. Bisa-bisa juga itu dari netizen. Betul. Seantagonis apa sih Bu sekarang? Tolong kasih dulu kami tatapan atau nyinyiran antagonisnya sedikit ya. Saya pengen tahu kalau saya lawan mainnya Ibu. Kamu itu ya, jangan macam-macam sama saya. Awas loh. Ngeri. Aduh pemirsa, bagi Anda yang rindu dengan Ibu Lely Sagita dengan karya-karyanya, saya mau ingetin beliau sudah 2 tahun terakhir ini sedang ambil off atau rehat sementara untuk pemulihan kesehatannya. Bu Lely selain nyeri-nyeri sendi, sempat juga nyeri pinggang yang mengganggu, apalagi yang Ibu keluhkan soal kesehatan ini? Mumpung ada Mas Boy sama Mbak Preti, bisa konsultasi sama mereka. Iya boleh. Monggo, silakan. Terima kasih Coki. Iya. Ini saya mau bertanya ini ya.
ini penyakit saya ini banyak banget seperti selain dari nyeri lutut ya, nyeri punggung belakang. Terus saya juga menderita kolesterol, hipertensi, irama jantung, pembengkakan jantung, penyempitan pembuluh darah jantung 50%. Ada saluran darah saya ke jantung itu juga kejepit sama ada 2 saraf gitu. Ada 2 saraf. Jadi nggak bisa pasang ring kalau saya penyempitannya di atas 60 atau kan harus pasang ring ya. Itu nggak bisa kalau dipasang ringnya kata dokter bisa patah ringnya. Mumpung ada di Go Healthy, kami akan berikan solusi kepada Ibu Lely. Tapi sebelum ke sana, benar atau salah? Ini dia. Gangguan gerak dapat memicu penyakit kronis. Menurut Ibu Lely? Benar, menurut saya. Kenapa Ibu? Karena kalau kita gangguan gerak itu kan kita kan hidup ini perlu bergerak, perlu olahraga, ya kan? Nah kalau gangguan gerak terganggu ya kita nggak sehat dong. Nggak bisa olahraga ya kan? Ya logikanya masuk ya. Otomatis kan? Jadi kronis kan? Benar nggak? Ya, jawabannya dari Bu Lely ini benar, ya, atau Tepat ya. Ya, tepat. Alhamdulillah. Ya, tubuh kita butuh gerak, butuh olahraga tadi katakan. Tapi yang terpenting juga adalah aliran darah kita juga dengan kita berolahraga banyak bergerak, aliran darah kita juga menjadi lancar. Ya. Nah, kalau kita kurang gerak, penyakit kronis apa yang bisa timbul? Pertama, ya, kalau kita kurang gerak, lemak-lemaknya kan bisa tertimbun. Akhirnya terjadi yang namanya obesitas. Kemudian yang kedua, kalau juga kurang bergerak, kalorinya tidak dibakar, ya namanya gulanya menumpuk, terjadilah diabetes. Ya. Kalau kurang gerak juga, kemudian yang namanya pembuluh darahnya itu menjadi semakin kaku, tidak lentur lagi karena kurang gerak, terjadilah hipertensi. Ya. Kemudian juga kolesterolnya menumpuk, hiperkolesterol. Jadi pemirsa, gerak itu memang salah satu kunci daripada pola hidup sehat. Tidak ada kata terlambat ya untuk berolahraga. Itu maka penyakit-penyakit kronis juga bisa terbantu. Yang penting aliran darah kita menjadi lancar, penyakit-penyakit kronis juga bisa terhindar, dan juga pembuluh darah menjadi tidak kaku. Akibatnya apa? Oksigen, nutrisi ke seluruh organ-organ kita yang sudah mulai menua tetap mendapatkan nutrisi dan oksigen yang optimal. Gangguan gerak dapat memicu penyakit kronis adalah pernyataan yang benar. Wah, tadi diceritakan Ibu Lely, ini kemungkinan mirip sama penyakitnya pemirsa. Tapi kita bagi dulu. Yang pertama masalah nyerinya. Solusinya dok. Kita sama-sama lihat apa yang dialami oleh Ibu Lely. Ini adalah sebuah kasus pengapuran pada sendi lutut. Dan ini terjadi pada kedua lutut ya, lutut kanan dan lutut kiri yang diawali dengan adanya cedera pada lutut kanan. Ini adalah tulang lutut yang baik, sendi lutut yang baik. Kita bisa sama-sama lihat sendinya rapi, dia tidak ada peradangan di sana. Nah, seiring dengan meningkatnya usia, adanya proses peradangan, apa yang terjadi? Terjadilah pengapuran. Tuh, seperti gambar itu. Timbullah tulang-tulang kecil yang kita sebut dengan osteofit, dan ketika saling bergesekan satu dengan yang lainnya, itu akan menimbulkan rasa nyeri yang begitu berat dan bahkan dapat mengakibatkan seseorang mengalami keterbatasan gerak. Teknologi laser ini juga bisa dimanfaatkan untuk kesehatan otot, sendi, dan tulang, yaitu sistem gerak tubuh kita. Kita sama-sama lihat ya. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan adalah intensitas dan panjang gelombangnya. Kalau untuk darah dan pembuluh darah kita pakai pada area pergelangan tangan. Nah, kalau untuk sendi dan tulang, maka gelombangnya akan lebih panjang, bisa mencapai dari lapisan kulit luar, tengah, dalam, ke otot, bahkan sampai ke sendi, ke tulang. Tuh lihat ya, ada 808 di sana, 830, 905. Jadi gabungan 5 panjang gelombang laser ini nantinya akan secara bekerja sama untuk membantu yang pertama melancarkan aliran darah di area persendian. Yang kedua adalah meningkatkan produksi kolagen dan regenerasi jaringan. Lalu yang ketiga adalah meredakan rasa nyeri dan peradangan seperti gambar berikut. Ditambah lagi ada teknologi tambahan berupa teknologi NMES yang bisa membantu untuk sistem gerak tubuhnya menjadi lebih baik. Teknologi laser itu kan makin berkembang, ya. Kemudian kita melengkapi
si teknologi laser itu di alat yang kecil tadi yang digunakan, ya, itu dengan teknologi TENS dan teknologi NMES. Teknologi TENS dia bekerja untuk memblokir sistem persyarafan saraf tepi yang memberikan sinyal-sinyal rasa nyerinya, sehingga ketika teknologi itu digunakan, rasa nyeri akibat peradangannya akan berkurang. Ada lagi yang namanya teknologi NMES. Teknologi NMES itu yang kita sebut sebagai neuromuscular electrical stimulation. Benar. Jadi bagaimana dengan merangsang yang namanya persarafan di otot-otot tersebut, ya, maka si otot-otot itu akan bekerja lebih baik lagi. Jadi 3 teknologi ini secara bersamaan dapat melancarkan aliran darah yang menuju ke sistem gerak tubuh kita, yaitu sendi. Lalu yang kedua adalah meredakan rasa nyeri dan juga peradangan. Ini adalah hasil kerjasama antara teknologi laser dan TENS. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan produksi kolagen dan juga regenerasi jaringan pada sistem gerak tubuh kita. Dan yang terakhir adalah menggerakkan. Jadi ini adalah hasil kerjasama antara teknologi laser dan teknologi NMES. Ngomong-ngomong, dari tadi sebenarnya sudah dipasangkan loh oleh kami. Sudah dipasang di sini. Ada di lututnya Ibu Lely saat ini, karena memang keluhan nyeri sendi ini juga nggak berkurang ya Bu ya, sebelum Ibu datang ke studio. Iya, sakit terus, nyeri terus. Ini sekarang udah baru dipakai sebentar udah berasa enak loh. Ada rasa lebih perubahan, baik, iya lebih baik. Syukurlah itulah solusi yang diberikan yang pertama untuk atasi nyeri sendi. Tapi pemirsa, masalahnya Ibu Lely bukan hanya di situ. Tadi beliau bilang curhatnya adalah kolesterol tinggi. Ada banyak ya. Dan hipertensi, sehingga bahkan sampai ke komplikasi sempat dialami loh Mas Boy. Iya. Berarti kan ini masalah darah dan pembuluh darah ya? Iya, betul sekali ya. Yang di sebelah sana itu adalah kondisi darah ketika terjadi ada gangguan pengentalan darah. Sementara yang di sebelah kiri adalah darah yang normal. Ya, jadi artinya apa? Artinya kita juga untuk tadi kasus jantungnya, hipertensinya, hiperkolesterolnya itu dibantu dengan teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan. Lihat, ketika kita nyalakan si teknologi laser itu, dia akan melakukan penguraian dari gumpalan-gumpalan darah sehingga aliran darahnya kembali normal, membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh organ-organ tubuh kita. Nah, tadi kan dikatakan juga saya kok jadi sakit di sini, ada penyempitan. Nah, ada ekstensinya di teknologi laser. Meskipun dipakai di sini ya, tetapi ada ekstensinya yang dipakai untuk di hidung, namanya teknologi laser intranasal. Dan ketika aliran darah di kepala itu lancar, maka yang namanya kepikunan bisa dibantu diperlambat. Kemudian aliran darah di kuping bagus, ketulian bisa dibantu diperlambat. Kalaupun kita sering sekarang musim pancaroba misalnya ada sinusitis, itu juga dibantu dengan teknologi laser ekstensi yang namanya teknologi intranasal untuk memperlancar aliran darah yang ada di kepala kita. Pemirsa, bagi Anda yang sekarang ini masih mengalami nyeri di persendian, di beberapa bagian tubuh, mesti segera pakai namanya Evo Laser. Ini adalah solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih yang ada di dalam satu alat. Teknologi pertama, laser, punya 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang yang berbeda. Tujuannya adalah bantu atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua adalah TENS. Fungsinya adalah untuk menstimulasi otot dan saraf supaya dapat memblokir nyeri langsung ke sumbernya. Jadi mode NMES dan TENS itu bisa digunakan di berbagai lokasi tubuh yang Anda perlukan. Teknologi ketiga masih di alat yang sama, ini adalah NMES, yaitu otot dan saraf kita direlaksasi pemirsa, supaya bisa segera pulih setelah mengalami cedera misalnya. Dan teknologi NMES yang ada di dalam Evo Laser ini juga bisa digunakan untuk olahraga sebenarnya, untuk menambah kekuatan otot dan juga performa tubuh Anda. Bebaskan rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri pra-menopause, nyeri kerusakan saraf akibat diabetes. Dan buat Anda yang saat ini sedang mengalami masalah diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, asam urat yang tinggi, segera gunakan AccuLaser atau Dr. Laser.
Ini adalah sebuah alat kesehatan revolusioner yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir ini. Spesifikasi alat ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titiknya sudah disesuaikan dengan pergelangan tangan kiri kita. Di sana ada titik akupuntur yang tujuannya adalah kualitas darah dan pembuluh darah kita agar ditingkatkan kualitasnya. Nah, pemirsa, jika Anda menggunakan dokter laser atau AccuLaser secara rutin, maka alat ini akan membantu tubuh Anda untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya tentu Anda dan saya yang menggunakannya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi berbahaya. Sebut saja serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Pemirsa, ini waktunya Anda segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dengan cara menghubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca. Ada tim call center yang siap untuk melayani Anda. Saya tegaskan sekali lagi pemirsa, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Perjumpaan kami di segmen pertama sudah kami pakaikan beliau teknologi laser sekaligus teknologi NMES-nya. Jadi bekerja bersama-sama. Ini Ibu bilang tadi merasa jauh lebih baik bahkan. Sudah ada perubahan. Ya. Nah, udah panas nih, anget. Ya. Nah, pemirsa, Ibu Lely Sagita datang kemari juga minta solusi sama Mas Boyke dan Mbak Preti. Karena masih ada kendala tekanan darah tinggi. Masih ada juga masalah kolesterol tinggi. Bahkan puncaknya Mas Boy, Mbak Preti, tadi beliau bilang sempat kena stroke beliau nih. Dan bukan hanya masalah jantung ya Bu ya, tapi stroke itu pernah ya. stroke ringan gitu apa? Di tahun 2000. Dicurigai stroke ringan gitu. Semua yang dialami ini ya berkaitan dengan sekali lagi darah dan pembuluh darah. Setuju, Mas. Oleh karena itulah makanya pola hidup sehat tetap kita pertahankan. Benar. Ya, pola makan, 3G, gula, garam, gorengan, sudahlah. Lupakan itu kalau bisa. Kalau kita ngomongin pola makan kan sebenarnya tujuannya juga salah satunya membentuk berat badan kita tetap ideal. Yes. Dengan bergerak. Tapi kan ketika kita usia tua kan kita pengen bergerak. Tapi sudah sakit di sini. Kayak lingkaran setan. Terus itu. Makanya ada satu yang bisa membantu, teknologi laser. Saya minta praktisi kesehatan untuk menjelaskan hal ini. Tahukah Anda pemirsa, berat badan dapat mempengaruhi tekanan darah? Iya. Silakan. Ya. Jadi ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa ketika terjadi penurunan berat badan sebanyak 1 kilo akan diikuti dengan penurunan tekanan darah sebanyak 1 mm air raksa. Turun 1 kilo, turun ukuran tensi 1. Jadi kalau misalnya turun 10 kilo, nanti akan menurunkan 10 juga angka tekanan darahnya. Jadi misalkan nih Bu Lely, kelebihan berat badan 20 nih, kita turunin 20, berdasarkan studi, nanti tensinya juga akan ikut turun sebanyak 20 mm air raksa. Jadi menjaga berat badan ideal ini adalah salah satu kunci untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Karena kita tahu bahwa banyak wanita-wanita pasca menopause yang mengalami penurunan hormon estrogen, ini juga berpengaruh terhadap metabolisme tubuh atau pembakaran tubuh. Disinilah pentingnya kita mengoptimalkan proses metabolisme tubuh kita secara optimal dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser juga ada kelebihannya lagi. Jadi kolesterol yang ditumpuk di tubuh kita nih, gula yang ditumpuk di tubuh kita karena kita kadang-kadang kurang jalan, ya, itu diubah jadi energi. Nah, jadi kita tuh tetap semangat pagi-pagi. Kadar kolesterolnya turun, kadar gulanya turun, kadar asam uratnya juga bisa turun. Tidak hanya teknologi lasernya saja, karena di dalam teknologi laser ini sinar lasernya juga mengaktifkan titik-titik akupunktur. Benar. Ya, titik-titik akupunktur yang diperlukan ketika ditaruh di sini untuk menyehatkan yang namanya PC 6 dan 7, HT 4567 itu tuh artinya untuk kelaput jantung. Kemudian juga untuk yang LU itu dari lungs 789 itu untuk paru-paru. Jadi
kerja dari dua teknologi ini yang berasal dari dunia baratnya adalah teknologi laser, ya, khususnya dari Jerman. Kemudian titik akupunktur ini dari negara timur, dari China. Itu berdua bekerja secara sinergis menyehatkan tubuh kita melalui penyehatan pembuluh darah dan juga aliran darah kita supaya kita menjadi jauh lebih sehat. Jadi ketika kita menggunakan teknologi laser, zat nitrik oxide tadi dia membantu mengoptimalkan fungsi saringan ginjal kita karena pembuluh darahnya dijaga dengan baik. Otomatis asam urat akan lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh kita melalui urin, sehingga nantinya membantu mengendalikan kadar asam urat. Ketika tensi terkendali, asam urat terkendali, kolesterol terkendali, sistem gerak tubuh kita optimalkan, nantinya kesehatan tubuh akan meningkat. Setuju. Bu Lely, saya ada sebuah video tentang cerita masyarakat Indonesia yang punya keluhan sama seperti Bu Lely. Iya. Tapi beliau ini sudah menggunakan teknologi laser bahkan secara rutin. Apa yang terjadi berikutnya? Ayo kita simak. Saya baru saja mendapatkan serangan stroke ya. Nah, setelah serangan stroke itu aku tuh masih sering pusing-pusing. Terus kemudian juga tidurnya juga kayaknya tuh kurang berkualitas ya. Jadi kayaknya kurang tidur aja bawaannya. Jadi ya kalau misalnya di pagi hari gitu ya, bawaannya tuh uring-uringan, terus suka pusing gitu. Nah, setelah menggunakan teknologi laser ya gitu, tidur lebih lelap dan juga kualitas hidup juga semakin sepertinya itu lebih berkualitas, bermutu gitu ya. Dan jadi kayaknya tuh hidup berarti, penuh arti yang positif gitu karena merasa hidup kita itu semakin sehat dengan menggunakan teknologi laser. Ya, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yuk sekarang kita mulai pola hidup yang sehat dan juga jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Jadi ini kan udah dipasang kira-kira setengah jam ya? Betul. Saya setengah jam dipasang itu ada perubahan. Ini jadi hangat, terus nyerinya agak berkurang. Ibu rasa memang ada kehangatan di situ ya? Ada hangat di sini. Akibat lasernya. Nyerinya berkurang banget ini. Baru sekali pakai padahal kan? Betul. Jadi saya pengen juga nih jadinya pakai di sini, pakai di pinggang. Yang ada keluhan. Yang ada keluhan. Ya kan bisa kan, Cok? Bisa Ibu, segitu inginnya Bisa, berarti. Ibu Lely untuk pakai teknologi laser ke depannya. Termasuk Ibu, teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan Nah, ini. itu ya saya Ibu mau juga juga pakai itu. Mau harus dong. untuk darah dan Iya. pembuluh darah Ibu. Semuanya lah tubuh saya ini bisa sehat. Amin. Saya doakan Ibu panjang umur dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih Coki. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam ya untuk keluarga semua ya. Keluarga Terima besar semua. kasih. Dan Ibu Lely, kita sudah mendapatkan sebuah solusi dari program ini pemirsa. Ini adalah sebuah solusi revolusioner. Ada 3 teknologi canggih yang termasuk di dalam satu alat saja. Iya, laser, TENS, dan juga NMES. Konsepnya adalah 4D, gampang kok Anda ingat. Dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, digerakkan. Teknologi pertamanya adalah laser, dilengkapi dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Bermanfaatnya adalah untuk bantu atasi masalah nyeri sampai dengan ke sumbernya. Teknologi kedua adalah TENS, menstimulasi otot dan saraf agar dapat memblokir nyeri langsung ke sumbernya. Mode NMES dan TENS yang dapat digunakan ini bisa dipakainya di berbagai lokasi tubuh yang Anda memang butuhkan. Teknologi yang ketiga di Evo Laser ini adalah teknologi NMES, di mana otot dan saraf direlaksasi dan ini akan membantu pemulihan pasca mengalami cedera. NMES juga bisa dipakai untuk olahraga, jadi menambah kekuatan Anda, kekuatan otot tentunya, dan juga performa tubuh. Cara pakainya pun mudah karena alat ini begitu portable, mudah dipakaikan kapan saja dan di mana saja Anda bawa selama Anda perjalanan ataupun dinas, bekerja atau beraktivitas. Bebaskan rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri pramenopause, nyeri kerusakan saraf akibat diabetes.
Dan bagi Anda yang punya masalah yang saya sebutkan terakhir tadi, yaitu diabetes, termasuk kolesterol tinggi, hipertensi, asam urat tinggi, segera gunakan Aculaser atau dokter laser. Alat kesehatan yang membantu meningkatkan kesehatan tubuh Anda sudah lebih dari 10 tahun eksistensinya ada di Indonesia. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru, di mana jumlah dan posisi dari titik-titik akupunturnya sudah disesuaikan dengan pergelangan tangan kiri Anda. Gunanya adalah melakukan penetrasi ke darah dan pembuluh darah Anda. Penggunaan rutin Aculaser atau dokter laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya adalah kita semua bisa tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Udah pemirsa, telepon aja kami langsung. Call center, nomornya sudah kami tampilkan di layar. Dan kalimat penutup dari saya, segera take action untuk atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.